Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Wakil, anggota, Bapak-Bapak OPD. Bapak direkturnya langsung apa? Saya izin Pak mewakili Pak, direktur kita lagi berhalangan hadir Pak. Kenapa? Yang Bapak direktur utamanya sedang tidak enak badan, tidak masuk Pak hari ini. Sedangkan direktur umumnya lagi umroh Pak, jadi diwakilkan. Dan kebetulan saya yang keep in touch dengan acara yang kemarin juga dengan Pak RT, Pak Amil, dan mungkin juga masyarakat RT 13 dan RT 14 Tanjakan Mekar yang acara hari Jumat kemarin sudah selalu intens dengan kita berkomunikasi. Silakan. Ada pemasangan juga. Izin Pak, ingin menjelaskan dari PDAM terkait pemasangan jaringan air bersih di Desa Tanjakan Mekar. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa yang tadi yang disampaikan oleh mahasiswa sekaligus menjawab. Yang kemarin kita lakukan pemasangan di Desa Tanjakan Mekar di RT 13 di RT 14 yang sekarang sedang on proses Pak, itu pipa JDU-nya sudah dipasang dan sekarang on proses sedang pemasangan retikulasi jaringan ke RT 14 dan RT 13 yang kemarin kita mengadakan acara di tanggal 19 Desember 2025 itu Pak. Nah, yang di Rajak Shields, yang di depan dari RT 13 dan RT 14 itu sudah dilakukan pemasangan jaringan dan airnya sudah mengalir. Kenapa? Baru dipasang di waktu mungkin di isu pemasangan PSL ini. Kalau dari PDAM sendiri ya Pak, kita tegak lurus bahwa set plan kita di tahun 2025 kita itu memang fokus untuk perkembangan air bersih di wilayah zona C. Wilayah zona C itu adalah Rajak dan sekitarnya. Jadi termasuk Desa Tanjakan Mekar, Rajak Hills, dan kemarin Pondok Permata itu memang di set plan kita fokusnya itu adalah di tahun 2025. Kebetulan dapatnya itu di Desember 2025. Jadi semata-mata memang di set plan kita itu sudah tergambar di zona C, yang Rajak dan sekitarnya ini adalah perkembangan di tahun 2025. Jadi tidak bisa ditarik kemana-mana. Jadi begitu, itu yang pertama yang mesti ditekankan dari PDAM sendiri. Dan yang kedua adalah kemarin sudah dilakukan sebelum di Desa Tanjakan Mekar, itu kita juga sudah melakukan pemasangan jaringan di Pondok Permata Pak. Jadi dari Pondok Permata sebelumnya sudah kita lakukan, setelah itu dari Desa Tanjakan Mekar dan sekitarnya nanti akan kita lakukan pemasangan jaringan. Sekarang sedang on proses pipa retikulasinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi ada pertanyaan kenapa air bersih untuk masyarakat ini tidak digratiskan saja. Saya juga waktu acara di tanggal 19 Desember 2025 yang hari Jumat itu ditanyakan oleh ibu-ibu dan masyarakat kenapa PDAM tidak memberikan air secara gratis. Jadi seperti ini, ada beberapa alasan sebenarnya, bahkan di Kabupaten Tangerang itu tidak bisa diperlakukan atau bahkan seluruh Indonesia. Kenapa patokan kita adalah Kabupaten Tangerang? Karena Perumdam namanya sekarang adalah Perumdam TKR, dulu adalah namanya PDAM. Sekarang kita itu tidak dapat lagi dari pemerintah daerah, kita harus memberikan PAD, pemasukan anggaran yang PAD yang biasa kita lakukan setiap tahunnya itu kita harus memberi. Dalam arti kita ini harus mandiri, jadi ada income, ada outputnya. Ketika dilakukan gratis kepada warga, berarti kita sendiri harus mempertanggungjawabkan kepada KPM, kepada Pemda bahwa input kita ini input kita ini meskipun ada gratis harus stabil, karena perusahaan sangat berbeda dengan yang lain ya teman-teman ya. Jadi kalau di perusahaan ya, dari perusahaan itu kita harus ada pemasukan Pak. Nah, ketika ada pemasukan ada biaya operasional. Ketika ada biaya operasional kita harus masuknya dari mana nih teman-teman? Berarti kita harus ada pemasukan dari masyarakat. Ketika dilakukan gratis, tentu kita harus memutar otak, duit dari mana? Untuk biaya operasional, biaya investasi, biaya jaringan, dan segala macamnya. Itu. Dan yang kedua, ketika dilakukan gratis kepada warga, salah satu warga aja, di Desa Tanjakan Mekar, di RT mana? Di RT 13 atau di RT 14.
tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan terhadap penggunaannya. Contoh kita kasih gratis, kita tidak bisa memastikan penggunaan airnya. Contoh kalau dia memakai di atas 100 meter kubik, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap perusahaan? Tentu kita PDAM akan memikirkan cara gimana caranya yang 100 sudah diberikan kepada warga, ini kita harus bisa menomboknya seperti itu. Dan yang ketiga, ketika dilakukan gratis kepada warga, kalau diberikan setiap hari kepada warga gratis, anggaplah di satu desa. Satu desa itu mengocorkan air, mengalirkan air dari pagi sampai malam, itu sudah berapa meter kubik yang dikeluarkan, seperti itu. Saya sendiri juga adalah warga dan pelanggan dari PDAM, tidak dikasih gratis dan saya juga bayar. Saya juga pernah berpikir kenapa saya pegawai PDAM saja tidak dikasih gratis. Saya telah berpikir ketika saya dikasih gratis, pasti saya akan memanfaatkan untuk yang lain. Saya nyuci dan saya hidupkan dari pagi sampai akhir, dari pagi sampai malam, dan saya tidak akan memikir tunggakan, saya tidak akan memikir tagihan. Tapi bagaimana dengan PDAM-nya sendiri? Tentu dia harus memutar otak untuk menutup yang telah dikeluarkan, biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan-bahan untuk pengolahan air, itu tidak kecil Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita harus memikirkannya. Dan yang keempat, pesan dari Bapak Bupati kemarin, bisa nggak PDAM tetap hadir untuk memberikan bantuan kepada warga? Direksi kita, Bapak Sofyan Sapar waktu itu juga hadir, Pak. Insya Allah bisa, Pak, tapi seumur hidup yang seperti yang saya jelaskan tadi kita tidak bisa menghidupkan air dari pagi sampai malam kemudian dikasih gratis selamanya. Itu bagaimana dengan perusahaan? Pasti perusahaan juga nanti akan goyah di tengah gitu. Kalau kita misalkan memberikan gratis, insya Allah kita bisa untuk biaya pemasangan. Biaya pemasangan itu 1.880.000. Itu dikasih gratis semua, Pak, untuk biaya pemasangan. Kemudian biaya pemakaian di bulan pertama, di bulan kedua, dan di bulan ketiga itu digratiskan. Insya Allah PDAM masih sanggup untuk memutar finansial inputnya itu secara 3 bulan itu, insya Allah masih bisa. Tapi lebih dari itu kita juga memohon kepada warga, barulah ketika air digunakan, baru kita kembali untuk membayarnya seperti itu. Agar keberlangsungan juga, kita butuh investasi juga untuk perkembangan jaringan ke wilayah utara lagi, Pak, Kabupaten Tangerang. Agar air dari ujung sampai ke hilir itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat semua. Jadi seperti itu yang bisa disampaikan, Pak.